warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM saya 19104168990. Di sini saya mata kuliahnya manajemen operasi. Saya mendapat tugas untuk mencari materi supply chain management di Google dan di-record videonya. Yang pertama, supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengindikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Pengelolaan dan pengendalian supply chain management mencakup material atau bahan mentah, pembayaran informasi dari pemasok ke produsen dan dari pedagang grosir ke konsumen. Cakupan manajemen rantai pasok juga mencapai administrasi harian, operasi, dan juga logistik perusahaan. Ada 3 komponen manajemen rantai pasok. Yang pertama ada upstream supply chain management, adalah proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar perusahaan berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Yang kedua ada internal supply chain management. Itu tahap selanjutnya di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Yang ketiga, downstream supply chain management merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Fungsi supply chain management yang pertama ada fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Yang kedua, fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan juga berfungsi sebagai mediasi pasar, di mana menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk. Yang terakhir, chain supply management berfungsi untuk memastikan dan mengatur pembiayaan terkait survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya di luar pembiayaan fisik. Untuk proses tahapan chain supply management, yang pertama itu customer. Tahap pertama memulai manajemen rantai pasok berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Yang kedua ada planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang dimintai. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga ada purchasing. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasok adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh departemen pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan departemen perencanaan. Yang keempat ada inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Yang kelima ada produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan jadi yang dipesan oleh customer. Yang keenam terakhir, pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Untuk strategi supply chain management, salah satu indikator daya saing sebuah perusahaan. Manajemen rantai pasok yang dibangun dengan baik menandakan bahwa daya saing perusahaan tersebut juga tinggi. Untuk membangun manajemen rantai pasok yang baik, terdapat 2 strategi yang bisa dijalankan. Strategi yang pertama yaitu membangun hubungan dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan, pemasok merupakan bagian mata rantai yang penting dalam manajemen rantai pasok. Hubungan mitra yang baik bisa menjamin kesuksesan mata rantai yang lainnya. Strategi lainnya adalah dengan fokus meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan atau Kepuasan adalah hal yang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka besar kemungkinan pelanggan akan melakukan pemesanan ulang kepada perusahaan. Dan yang terakhir,
Menghasilkan banyak profit adalah tujuan sebuah perusahaan berdiri. Namun untuk menghasilkan keuntungan tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penerapan supply chain management adalah salah satu cara meningkatkan keuntungan. Demikian itu saja materi yang saya rangkum di Google tentang supply chain management. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.